tanggal 12 September 1984. Sejarah kelam bangsa Indonesia kembali ditorehkan. Di sebuah kawasan padat penduduk bernama Tanjung Priok, darah tumpah di jalanan. Ribuan warga turun ke jalan menuntut keadilan. Dan puluhan, bahkan mungkin ratusan, tewas ketika peluru aparat menembus tubuh mereka. Tetapi yang lebih mengerikan dari tragedi itu adalah apa yang terjadi setelahnya. Keheningan. Sebuah operasi senyap untuk menutupi jejak sejarah. Video ini akan membahas secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi di Tanjung Priok pada tahun 1984. Apa pemicunya? Siapa yang bertanggung jawab? Dan bagaimana peristiwa itu dikubur dari kesadaran publik selama puluhan tahun. Pada awal 1980-an, Indonesia berada di bawah kekuasaan tangan besi Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru mengklaim diri sebagai pelindung stabilitas nasional. Namun, stabilitas yang dimaksud tidak jarang dibangun melalui represi terhadap kebebasan berbicara, berorganisasi, dan beragama. Salah satu titik panas ketegangan terjadi antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam. Negara mencurigai bahwa ekspresi keislaman yang tidak dikontrol dapat mengarah pada ideologi transnasional seperti fundamentalisme atau bahkan pemberontakan. Oleh karena itu, pemerintah memaksakan asas tunggal Pancasila kepada semua organisasi masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Bagi sebagian umat Islam, pemaksaan ini merupakan bentuk peminggiran identitas dan keyakinan mereka. Tanjung Priok merupakan wilayah strategis dan simbolik. Sebagai pelabuhan utama, daerah ini dihuni oleh masyarakat kelas pekerja yang memiliki kesadaran sosial dan religius yang tinggi. Masjid bukan sekedar tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan diskusi sosial politik. Disinilah pengajian dan ceramah-ceramah mulai menyinggung tentang ketidakadilan, korupsi, hingga pelanggaran hak-hak umat beragama. Ini membuat wilayah tersebut masuk dalam radar aparat keamanan. Pada saat itu, Indonesia juga tengah bergulat dengan dampak krisis ekonomi global awal 1980-an. Ketimpangan sosial meningkat, harga kebutuhan pokok naik, dan kesenjangan makin terlihat.
Dalam situasi seperti itu, narasi-narasi keadilan sosial dan keagamaan mendapat tempat di hati rakyat. Pemicu langsung dari tragedi berdarah ini bermula dari sebuah tindakan aparat militer terhadap Masjid As-Sadah di Tanjung Priok. Masjid ini sering digunakan sebagai pusat dakwah oleh tokoh-tokoh Islam lokal yang cukup vokal terhadap kebijakan negara. Pada awal September 1984, pihak Koramil Koja melakukan razia terhadap spanduk dan pamflet yang dianggap berisi seruan penolakan terhadap asas tunggal Pancasila. Tindakan razia ini dilakukan secara sewenang-wenang, bahkan disertai dengan sikap arogan. Seorang aparat TNI bernama Sersan Hermanu masuk ke dalam masjid tanpa melepaskan alas kaki. Ia langsung menuju mimbar, mencopot selebaran, dan merobek spanduk yang tergantung. Jamaah yang berada di masjid merasa terhina dan marah karena tindakan itu dianggap melecehkan tempat suci dan mencederai martabat umat Islam. Insiden ini menyebar cepat melalui jaringan informal masyarakat dan para jamaah. Kemarahan mengkristal dalam bentuk seruan aksi. Ustadz Amir Biki, tokoh karismatik yang dikenal sebagai orator ulung dan pejuang dakwah, segera mengorganisasi respon dari umat. Ia tidak hanya menyerukan pembelaan terhadap masjid, tetapi juga menuntut agar pelaku meminta maaf secara terbuka. Pada malam 12 September 1984, ribuan massa berkumpul di sekitar Masjid As-Sadah. Mereka berasal dari berbagai kalangan, anak muda, pedagang, guru ngaji, dan ibu rumah tangga. Tujuan mereka adalah menyampaikan tuntutan secara damai ke markas Kodim 0502. Massa bergerak melalui Jalan Sindang menuju Jalan Yos Sudarso. Di sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan takbir dan seruan moral untuk menegakkan kehormatan agama. Mereka tidak bersenjata. Ini adalah aksi protes moral yang ingin didengar oleh negara. Namun, aparat keamanan telah bersiaga penuh. Tank dan kendaraan taktis ditempatkan di beberapa titik. Ketika massa mendekati Kodim, suasana menjadi mencekam. Beberapa perwira militer memerintahkan pasukan untuk membubarkan massa. Tanpa peringatan yang berarti, tembakan dilepaskan ke arah kerumunan. Saksi mata menggambarkan bahwa tembakan itu tidak ke udara, tapi langsung ke tubuh massa. Orang-orang panik, berlarian, saling bertabrakan. Anak-anak muda yang berada di barisan depan banyak yang langsung tumbang. Korban berjatuhan, tubuh-tubuh bergelimpangan di jalan. Mereka
yang luka dan tidak sempat melarikan diri ditangkap, dipukuli, dan dibawa ke markas militer terdekat. Keluarga korban yang mencari keberadaan sanak saudara dilarang mendekat. Pemerintah menyatakan 18 orang tewas. Namun, saksi dan LSM menyebut angka lebih dari 100 orang. Belum termasuk yang hilang dan tidak pernah ditemukan kembali. Ada dugaan kuat bahwa beberapa korban dikuburkan secara massal tanpa identitas. Keesokan harinya, operasi pembungkaman dimulai. Media dilarang memberitakan tragedi secara detail. Hanya satu versi narasi yang diizinkan untuk muncul, bahwa massa telah memberontak dan aparat terpaksa menindak tegas. Keluarga korban tidak diberikan akses informasi. Bahkan ada laporan bahwa beberapa keluarga yang bertanya ke markas militer justru diintimidasi atau ditangkap. Beberapa tokoh masyarakat yang mencoba membela warga dituduh sebagai provokator dan dijebloskan ke penjara tanpa proses hukum yang transparan. Masjid-masjid yang aktif disusupi oleh intelijen. Ceramah diawasi, pengajian dibatasi. Banyak ustadz yang dihentikan kegiatannya atau dipaksa pindah. Masyarakat menjadi takut berbicara. Tanjung Priuk berubah menjadi kawasan penuh kecurigaan dan teror. Dalam skala nasional, tragedi ini lenyap dari pemberitaan. Buku sejarah tidak menuliskannya. Bahkan dalam kurikulum pelajaran sejarah pun tak ada satu bab pun yang menyebut kata Tanjung Priuk 1984. Setelah Presiden Soeharto lengser pada 1998, atmosfer politik berubah. Reformasi membuka ruang bagi kebenaran-kebenaran sejarah yang sebelumnya terkubur. Keluarga korban tragedi Priuk mulai berbicara. Komnas HAM membuka penyelidikan. Mereka melakukan wawancara, mengumpulkan bukti, dan menyimpulkan bahwa tragedi ini merupakan pelanggaran HAM berat. Pada tahun 2003, kasus ini dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Beberapa jenderal, termasuk mantan Pangdam Jaya saat itu, diadili. Namun, hasilnya mengecewakan. Mayoritas terdakwa dibebaskan karena alasan tidak cukup bukti. Padahal, banyak saksi yang menyatakan melihat pelanggaran secara langsung. Proses peradilan dinilai oleh keluarga korban hanya sebagai bentuk simbolik, bukan untuk mengungkap keadilan sejati. Negara tidak pernah secara resmi meminta maaf. Tidak ada kompensasi layak yang diberikan. Hingga hari ini, beberapa keluarga korban masih menunggu pengakuan dan penjelasan. Tragedi Tanjung Priuk adalah simbol luka sejarah yang disengaja dilupakan oleh negara. Ia menjadi cermin tentang bagaimana kekuasaan
bisa membunuh lalu melupakan. Anak-anak muda Indonesia tumbuh besar tanpa pernah tahu bahwa di Jakarta, di sebuah kawasan bernama Tanjung Priuk, ratusan orang pernah dibantai hanya karena ingin membela keyakinan dan kehormatan mereka. Selama negara tidak memberi pengakuan resmi dan keadilan, luka itu akan tetap terbuka. Kita punya tanggung jawab sejarah, bukan hanya untuk mengenang, tapi juga untuk menuntut kebenaran. Karena sejarah bukan milik mereka yang berkuasa, tapi milik mereka yang berani melawan lupa. Mari kita bersuara agar kebenaran tetap hidup, agar tragedi seperti ini tak pernah terulang di masa depan.